walk around dari Nissan Kick. Saya akan menjelaskan bagian depan, kiri, belakang, kanan, dan bagian dalam serta ruang mesin dari Nissan Kick. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita lihat tampilan dari Nissan Kick itu udah ada ciri khasnya V-Motion yang berwarna hitam gloss di mana kita lihat ada warna 3 dimensi. Nah, di sini kita lihat emblem Nissan sebagaimana Nissan pada umumnya itu seperti pada Nissan Serena dan Nissan X-Trail. Di mana di emblem ini kita lihat ada lapisan kaca. Lapisan kaca ini berfungsi untuk sebagai radar dan sensor di saat kita menggunakan intelligent cruise control dan intelligent forward position warning, di mana radar dan sensor ini memberikan visual melalui MID kepada pengemudi untuk melakukan pengereman dan menjaga jarak saat menggunakan intelligent cruise control. Nah, di sini kita lihat Nissan Kicks dilapisi dengan lampu yang tipis karena Nissan Kicks ini sudah dilengkapi dengan lampu LED. Di sini kita lihat juga ada tulisan Nissan Kicks yang sangat menawan, huruf yang kecil, dan kita ketahui bahwa Nissan Kicks ini mulai dari DRL, lampu besar, dan bahkan sampai fog lamp juga sudah menggunakan LED. Oke, kita masuk ke bagian kiri. Oke, kita masuk ke bagian sebelah kiri. Nissan Kicks e-Power itu memiliki 4 varian warna, yaitu warna putih, orange, grey, dan hitam. Dimana untuk yang warna putih dan orange itu adalah dual color berwarna dilapisi warna hitam di atasnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kamera. Kamera ini terdiri dari 4, depan, kiri, kanan, belakang, yang disebut dengan fitur error view monitor. Mana fungsi kamera ini bisa melihat di sekeliling kita untuk mengawasi di saat kita mundur atau melewati jalan-jalan yang kecil, di mana kamera yang sebelah kiri bisa diaktifkan dengan menekan tombol kamera di sini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Kita lanjut ke bagian belakang dari Nissan Kicks e-Power, di mana kita lihat tampilan belakangnya itu menyerupai dengan Nissan X-Trail. Ibaratnya kayak Nissan X-Trail Mini gitulah. Cuman untuk lampunya kita semua udah LED, mulai dari signature lamp bahkan ke lampu remnya dia udah dilengkapi dengan LED. Untuk di bagian belakang kita juga melihat ada kamera belakang di mana kita bisa melihat di saat kita mundur untuk lebih pede dan nyaman. Untuk membuka bagasinya kita lihat, kita cukup menekan tombol ini. Nah, di sini kita lihat tampilan dari bagasinya lebar, jadi kita bisa memuat 4-5 tas besar atau sebesar 423 liter. Nah, untuk bagasinya itu kita bisa buka. Nah, ini dia kelebihannya. Kita bisa buka tanpa harus menahan dari lantai bagasi yang kita buka. Di dalam ini kita lihat juga bahwa Nissan Kick itu tidak dilengkapi dengan ban serap. Dimana kenapa kita nggak dipakai ban serap? Karena kita sudah dilengkapi dengan toolkit tire yang dilengkapi dengan cairan yang berfungsi untuk menambal ban di saat kita ban bocor. Nah, jadi cukup praktis ya. Nah, di sini kita lihat ada baterai 12 volt yang berfungsi untuk pengaktifan aksesoris seperti lampu, MID, dan head unitnya. Oke, kemudian bagasinya juga dilengkapi dengan lampu yang kita di saat kondisi gelap kita nggak perlu merasa ragu dan gelap karena ada lampu untuk penerangannya. Nah, di samping juga dilengkapi dengan penutup bagasi agar kita saat menutup bagasi orang tidak dapat pakai bagasi kita. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan dari Nissan Kick. Nissan Kick ini sudah dilengkapi dengan intelligent key atau di merek lainnya itu dengan keyless entry atau smart entry, di mana fungsinya kita tidak perlu menekan remote kunci, cukup dengan mengantongi walaupun saat kita membawa barang. Jadi kita tinggal menekan tombol ini
untuk membuka dan untuk mengaktifkannya, menutup kunci. Oke. Nissan Kicks ini memiliki zone body concept. Apa itu zone body concept? Zone body concept itu dia terdiri dari 3 pilar. Pilar yang pertama itu namanya crushable zone. Yang kedua itu di bagian sini namanya itu safety zone, dan di ketiga yaitu crushable zone. Apa itu dengan crushable zone? Crushable zone itu berfungsi untuk menyerap benturan saat terjadi tabrakan. Jadi untuk crushable zone saat terjadi tabrakan dia tidak mempengaruhi penumpang saat di posisi safety zone bahkan sampai ke belakang, untuk diharapkan agar posisi mobil tetap aman dan safety. Dan untuk ground clearance juga Nissan Kicks memiliki ground clearance 175 mm, di mana dengan ground clearance yang cukup bagus itu bisa melewati segala medan jalan di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Oke, kita masuk bagian dalam dari Nissan Kicks. Kita hidupkan dulu ya, mesinnya udah hidup semua. Di sini kita lihat ada indikator berwarna hijau, itu tandanya kita udah siap untuk berjalan dan siap untuk mengemudi. Nah, kita lihat tampilan Nissan Kicks sangat mewah, di mana setirnya itu udah dibaluti sama lapisan kulit dengan flat bottom yang ciri khas dari juga yang terdapat pada Nissan X-Trail dan Serena. Nah, di bagian dashboard itu juga ada dilapisi dengan lapisan kulit dengan jahitan putih yang sangat mewah. Nah, terus di bagian joknya itu juga udah kulit, itu menggunakan konsep zero gravity, dimana ini diambil dari konsepnya NASA. Nah, di Nissan Kicks ini dia udah dilengkapi MID TFT 7 inci, dimana kita bisa mengoperasikannya itu cukup menggunakan tombol-tombol di sebelah kiri. Di sini kita bisa melihat semua isi dari MID. Nah, kita lihat ya apa aja isinya. Yang pertama ada driver information. Driver information ini berisi tentang blind spot warning, emergency brake, parking edge, driver alert attention, time alert. Nah, di Nissan Kicks ini juga dilengkapi di MID-nya, kita lihat bisa itu energi flow. Energi flow ini kita udah bisa melihat udah berapa banyak kapasitas baterai, apakah mesin sedang ini mengisi atau gimana gitu. Oke, next kita lihat juga di sini ada, nah, Nissan Kicks juga udah dilengkapi dengan MID yang connect ke audio. Kita bisa pengaturan FM, radio. Salah. Di sini juga udah MID-nya connect ke head unit, dimana kita bisa pengaturan radio dan FM, AM dan lain-lainnya bisa melalui dengan MID, cukup menekan tombol di sini. Nah, di sebelah kanan dari setir itu ada tombol-tombol yang dimana fitur ini kita sebut dengan intelligent cruise control. Untuk intelligent cruise control itu kita bisa aktifkan dengan menekan tombol ini. Nah, itu bisa diatur dengan kecepatan minimum 30 km per jam. Nah, dimana intelligent cruise control itu udah dilengkapi dengan pengaturan jaraknya. Itu bisa dari long, medium, dan short. Nah, dimana nanti saat kita mengatur jaraknya dilengkapi dengan emergency brake, dimana nanti ada pengereman otomatis saat kita melewati jarak yang batas minimal yang telah ditentukan oleh cruise control. Oke, di Nissan Kicks juga dilengkapi dengan drive mode, yaitu ada 3 pilihan, yang itu normal, smart, dan eco. Nah, di Nissan Kicks ini kita juga bisa menggunakan normal itu
seperti gimana kita mengemudi pada seperti biasa ya, menekan gas, rem. Nah, ini dia kelebihannya di tombol mode smart dan eco. Kita bisa menggunakan one pedal operation. Apa itu one pedal operation? Mari kita masuk ke berikutnya. One pedal operation ini kita bisa menyetir tanpa menginjak rem, hanya menginjak gas, pedal gas. Jadi di saat kita mau menambah akselerasi, kita cukup menekan gas, dan saat kita ingin melakukan pengereman, kita cukup mengangkat gas. Nah, itu juga pengeremannya regeneratif ya, dimana pengeremannya tergantung dari kecepatan kita mengangkat gas. Semakin kita cepat mengangkat gasnya, semakin kuat pengeremannya. Nah, oke, itulah bagian dari dalam interior Nissan Kick. Kita masuk ke ruang mesin. Oke, kita lanjut ke bagian depan, itu di ruang mesin. Oke, kita lihat di bagian ruang mesin itu ada mesin profesional, dan di sini ada tulisan Nissan e-Power. Ini bukan baterai ya, ini adalah inverter yang dimana fungsinya untuk mengalirkan arus dari mesin ke baterai, dimana baterainya itu berada di posisi pengemudi di bawah dan pengemudi di depan dan di penumpang depan. Nah, masih ada yang bilang ini mobil hybrid. Bukan, ini mobilnya murni tenaga listrik, karena mesin ini hanya berfungsi untuk mengisi baterai dan ke inverter, dan inverter mengalirkan arus ke baterai. Nah, untuk penggerak rodanya itu memang murni tenaga listrik. Sedangkan untuk hybrid itu mesin konvensional itu masih digunakan untuk penggerak roda. Nah, jadi untuk efisiensi bahan bakar ini sangat efektif karena mesin hanya hidup saat baterai low. Jadi bahan bakarnya hanya. Jadi apa bedanya sama mesin hybrid lainnya, mobil hybrid lainnya? Di Nissan Kick itu murni menggunakan tenaga listrik, sedangkan di mobil hybrid lainnya itu mesin masih sebagai penggerak roda. Dimana kita ketahui bahwa di sini mesin berubah arus ke inverter mengalirkan ke baterai, dan baterai nanti mengalirkan muatan listrik ke motor sebagai penggerak roda. Sedangkan untuk mesin hybrid itu mesinnya masih menggunakan atau digunakan hanya juga untuk penggerak roda. Jadi di sini kita ketahui bahwa mesin ini hanya berfungsi untuk mengisi baterai. Jadi efisiensi bahan bakar itu sangat maksimal untuk di mesin di mobil Nissan e-Power, karena memang murni menggunakan tenaga listrik. Jadi akselerasinya sangat instan dan minyaknya juga sangat irit. Terima kasih.